Halo, jumpa lagi di channel Saja. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman di S-Pinjam untuk pengguna baru. Nah, buat kalian yang saat ini baru saja mengaktifkan fitur S-Pinjam dan masih bingung bagaimana cara mengajukan pinjaman, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari pengajuan pinjaman hingga pembayaran tagihan. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu S-Pinjam. S-Pinjam merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna Shopee. S-Pinjam ini berbeda dengan SPayLater, karena SPayLater hanya bisa digunakan untuk berbelanja di Shopee dan tidak bisa memberikan pinjaman tunai. Apakah S-Pinjam ini aman? S-Pinjam aman karena dikelola langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk mengajukan pinjaman di S-Pinjam Shopee, langkah pertama silakan kalian buka aplikasi Shopee. Kemudian di halaman utama aplikasi Shopee kalian pilih menu saya, lalu pilih menu S-Pinjam. Nah, di sini saya lupa menjelaskan bahwa S-Pinjam itu ada dua jenis, yaitu S-Pinjam reguler dan S-Pinjam ekstra. Sebenarnya keduanya sama saja, yang membedakan hanya jumlah limit, bunga, dan durasi pinjaman. Untuk mengajukan pinjaman di S-Pinjam reguler maupun S-Pinjam ekstra caranya sama saja. Silakan kalian klik tombol cairkan. Kemudian di sini silakan kalian masukkan jumlah pinjaman yang akan kalian ajukan. Untuk minimal pengajuan pinjaman di S-Pinjam yaitu Rp500.000. Di sini saya akan mengajukan pinjaman sebesar Rp34 juta. Sebenarnya total limit pinjaman saya yaitu sebesar Rp37.500.000. Karena sebelumnya saya sudah mengajukan pinjaman sebesar Rp3.500.000, maka sisa limit S-Pinjam saya yaitu sebesar Rp34 juta. Jadi kalian bisa mengajukan pinjaman berkali-kali selama limit S-Pinjam kalian masih tersedia. Selanjutnya di sini silakan kalian pilih durasi pinjaman. Keuntungan menggunakan S-Pinjam ekstra, durasi pinjamannya bisa sampai 24 bulan. Tapi kalian harus lebih bijak dalam memilih durasi pinjaman. Karena semakin lama durasi yang dipilih, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Kebetulan di sini saya mendapatkan diskon biaya cicilan sebesar 30%. Jadi bunga yang harus saya bayar lebih rendah dibandingkan bunga normal. Untuk proteksi pinjaman ini sifatnya opsional, boleh diaktifkan atau tidak. Jika kalian mengaktifkan proteksi pinjaman, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 0,15% per bulan. Di sini jumlah pinjaman yang saya terima itu sebesar Rp34 juta tanpa potongan. Untuk S-Pinjam reguler biasanya dikenakan biaya pencairan sebesar 1% per transaksi. Kemudian di sini jumlah pokok pinjaman saya yaitu sebesar Rp2.833.333 dengan biaya cicilan 2,45% per bulan sebesar Rp833.713. Jadi total tagihan yang harus saya bayar setiap bulannya yaitu sebesar Rp3.667.046. Jika kita simulasikan biaya normal tanpa diskon dengan proteksi pinjaman, jumlah pinjaman yang diterima itu sebesar Rp33.660.000 karena dipotong biaya admin 1%. Dan tagihan yang harus dibayar setiap bulannya yaitu sebesar Rp4.227.333. Jika dijumlahkan bunga tanpa diskon sekitar Rp16 juta untuk durasi pinjaman 12 bulan. Jika kalian pilih durasi pinjaman 24 bulan, maka bunganya hampir sama dengan jumlah pokok pinjaman. Sampai sini apakah kalian sudah yakin untuk melanjutkan pinjaman? Jika kalian sudah yakin dan benar-benar membutuhkan pinjaman ini, silakan kalian tambahkan rekening bank untuk menerima dana pencairan. Pastikan nama di rekening yang kalian tambahkan atas nama kalian sendiri, dan saya sarankan kalian gunakan bank konvensional seperti BCA, BNI, BRI, dan Mandiri. Jika sudah, kemudian kalian pilih lanjutkan. Jika muncul notifikasi seperti ini, kalian pilih aja lanjutkan dan masukkan PIN atau Face ID kalian. Selanjutnya klik tanda tangan perjanjian, silakan tanda tangan sesuai dengan tanda tangan di KTP kalian. Lalu pilih kirim. Di sini pengajuan pinjaman akan diproses 1-3 hari kerja. Untuk estimasi dana masuk ke rekening, kalian bisa baca aja pada tabel berikut ini. Jika sudah, lalu klik kembali ke S-Pinjam. Di sini muncul notifikasi pinjaman berhasil ditransfer ke rekening. Sekarang kita akan cek apakah uang pinjamannya sudah masuk ke rekening atau belum. Silakan cek mutasi rekening kalian. Jika dana sudah masuk ke rekening, berarti pinjaman kalian telah berhasil dicairkan. Nah, bagaimana cara membayar tagihan dan kapan tagihan harus dibayar? Untuk itu silakan kalian simak langkah-langkah berikut ini. Di sini tagihan S-Pinjam saya jatuh tempo 1 September 2025. Untuk tanggal jatuh tempo tagihan S-Pinjam itu tergantung tanggal pengajuan kalian. Tagihan biasanya akan muncul 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kalian harus bayar minimal sehari sebelum tanggal jatuh tempo. Karena jika lewat dari tanggal jatuh tempo, maka kalian akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan. Nah, jika tagihan kalian sudah muncul, langsung aja kalian klik bayar. Kemudian di sini silakan kalian pilih metode pembayaran. Di sini kalian bisa bayar melalui ShopeePay, Mitra Shopee, Alfamart, Indomaret, dan transfer bank. Jika jumlah tagihan kalian lebih dari 5 juta, saya sarankan kalian menggunakan metode pembayaran transfer bank. Jika sudah, klik konfirmasi. Jika kalian ingin melunasi semua tagihan sekaligus, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Oke, di sini langsung aja kalian klik bayar.
Jika kalian menggunakan metode pembayaran ShopeePay, silakan kalian klik bayar dan masukkan PIN atau Face ID kalian. Oke, sekarang pembayaran tagihan es pinjam telah berhasil. Kalian klik lihat pinjaman saya, maka limit pinjaman kalian akan langsung dikembalikan. Itulah tutorial cara mengajukan pinjaman di es pinjam untuk pengguna baru. Untuk tutorial cara mendapatkan es pinjam ekstra akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian masih bingung atau ada yang mau tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.